Sobat Bawaslu, sekitar kurang lebih 6 bulan lagi kita akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 yang telah resmi dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Bawaslu Republik Indonesia dan juga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memastikan kesiapan jajaran Bawaslu di Kabupaten Kota untuk siap dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020. Apa saja yang menjadi strategi dan bagaimana kesiapan dari Bawaslu Kabupaten Kota dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2020? Ikuti dan simak terus liputannya. Koordinator Divisi Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu Republik Indonesia, Fritz Edward Siregar, meninjau kesiapan daerah-daerah di Jawa Tengah dalam melaksanakan Pilkada 2020. Setidaknya ada sekitar 11 daerah di Jawa Tengah yang akan dikunjungi Fritz sejak Selasa 23 Juni 2020 hingga beberapa hari ke depan. Fritz ingin memastikan masing-masing daerah sudah mempersiapkan segala amunisi untuk mengawal Pilkada 2020, baik mental, sarana prasarana, dan pengetahuan. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memberikan support kepada jajaran Bawaslu di daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Bawaslu di daerah diharapkan terus menjaga marwah lembaga, menjalankan fungsi Bawaslu dengan baik dan mengoptimalkan kemampuan sosialisasi yang kreatif untuk menjangkau informasi sampai pada masyarakat. Jika pada proses tahapan Pilkada terdapat pihak penyelenggara atau peserta yang tidak menggunakan protokol kesehatan, maka jajaran Bawaslu yang harus berani memberikan masukan. Dalam melanjutkan tahapan Pilkada terdapat proses restrukturisasi anggaran. Nantinya akan ada beberapa anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Anggaran ini nantinya lebih difokuskan secara fundamental, yaitu kesehatan dan penggunaan teknologi informasi. Baik sahabat Bawaslu, saat ini saya sudah bersama Bapak Fritz Edward Siregar selaku anggota Bawaslu Republik Indonesia. Pak Fritz, saya mau minta pendapat ini dari beberapa kunjungan yang dilakukan di Jawa Tengah. Ada sekitar 5 kabupaten kota yang sudah dikunjungi. Apa menurut Pak Fritz, bagaimana kesiapan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu daerah yang sudah dikunjungi tadi? Ya, baik, terima kasih Mas. Kalau saya lihat dari kemarin, saya ada di Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Boyolali, dan hari ini ada di Sragen. Ya. Dan kami melihat bagaimana kesiapan daripada teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota memang beragam lah. Ada beberapa daerah yang dapat dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk penyediaan APD. Ada daerah yang kesulitan dengan NPHD-nya. Ada daerah yang sudah mendapatkan dana NPHD 100%. Jadi saya rasa memang beberapa keadaannya itu beragam lah, tidak dalam satu posisi. Tetapi saya bisa melihat bagaimana kesiapan kawan-kawan di Bawaslu Kabupaten dan juga kota untuk siap untuk melaksanakan. Memang ada beberapa modifikasi yang harus dilakukan terkait juga dengan pengawasan, terutama juga dalam bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita melihat kan dari daerah yang saya lihat tadi kan memang yang ada calon perseorangan cuma ada di Kota Solo, sedangkan yang di daerah lain kan tidak ada calon perseorangan. Tapi setidaknya proses mutardi yang akan dilakukan bisa langsung punya waktu untuk menyiapkan APD-nya, menyiapkan rencana untuk mutardinya gitu loh, sehingga proses pengawasan itu juga dapat ditingkatkan. Dan juga saya rasa kan ini kesempatan bagi kawan-kawan yang tidak punya calon perseorangan untuk bisa menyiapkan untuk mengaktifkan kembali Panwascam dan Panwas kelurahan desanya untuk bisa menyesuaikan dengan protokol-protokol yang akan kita terapkan di dalam proses ini. Oke, Pak Fritz, ini kan pilkada di tengah pandemi, gitu, ada situasi yang berbeda. Apa himbauan yang bisa diberikan untuk jajaran nantinya ketika melakukan pengawasan di bawah, dan harapannya apa Pak? Ya, baik, kalau pada kawan-kawan sekalian kita melihat bahwa kan salah satu dasar daripada kita melanjutkan pilkada ini kan adalah menerapkan protokol kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan protokol kesehatan, dan apalagi pada saat kita melaksanakan fungsi pengawasan gitu. Sehingga untuk menjaga jarak, tidak berjabat tangan, kemudian memakai masker itu, dan sering mencuci tangan dan sanitizer itu adalah hal yang
wajib kita lakukan. harus dilakukan. Wajib dilakukan, bukan sekedar seharusnya, tapi wajib kita lakukan. Karena untuk menjaga keselamatan kita dan juga keselamatan orang yang akan kita jumpai. Dan saya rasa itu sesuatu yang berbeda, tapi saya rasa itu bagian daripada hal yang penting yang harus kita lakukan sehari-hari. Oke, itu saja Pak Fritz. Habis ini akan melanjutkan ke Jawa Timur ya. Habis ini saya akan melanjut ke Jawa Timur. Sukses terus, semoga pilkada di tahun ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Fritz Terima kasih, atas Pak. wawancaranya. Menjadi pengawas pemilu sejatinya adalah menjaga kepercayaan rakyat. Mensukseskan demokrasi bangsa merupakan tanggung jawab dari kita di jajaran pengawas pemilu. Mari kita optimis dan sukseskan perhelatan Pilkada serentak tahun 2020. Saya Yusuf Manggala beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa bersama rakyat. Awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.